Kita mulai untuk katekese pertemuan pertama ini. Pertemuan pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN 2021 mengangkat tema Yesus sahabat seperjalanan. Tema ini dipilih untuk menyapa situasi konkret dan aktual dunia kita saat ini yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini telah melumpuhkan segala aktivitas serta melahirkan kekacauan, ketakutan, kecemasan, depresi, frustasi, kebingungan, dan lain sebagainya. Semua orang terdampak tanpa pandang bulu, dari yang masih kanak-kanak sampai yang berusia lanjut, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang tersingkir sampai yang berkuasa. Berhadapan dengan dampak buruk pandemi COVID-19, kita perlu merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang datang mendekati, mengulurkan tangan, dan menolong kita yang berseru kepadanya. Dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai, mendukung, dan menolong para muridnya, kita diharapkan semakin sadar akan kebenaran iman kita bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan, dan melindungi kita dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Marilah kita awali pertemuan pertama kita dalam bulan Kitab Suci Nasional ini dengan bersama-sama membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Matius, secara khusus Matius 14 ayat 22 sampai 33, mengenai Yesus yang mendatangi dan menyertai para muridnya yang sangat lelah dan nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakal. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang membuat kita panik, takut, kecewa, sedih, marah, asa, dan kehilangan harapan. Marilah kita awali pertemuan ini dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah, pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa bahagia dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang, hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan pendalaman kitab suci. Untuk perwakilan yang membaca ayat ganjil dan genap, ayat ganjil dibacakan oleh Pak Moris, ayat genap dibacakan oleh Gardis. Kita buka bersama-sama Alkitab Matius 14 ayat 22 sampai 33. Garis. Ayat 22
2 sampai 33. Gardis setiap ayat yang genap, Pamoris setiap ayat yang ganjil. Yesus berjalan di atas air. Silakan Gardis. Di unmute. Dinyalakan speakernya. Ya, silakan Gardis. Mulai dengan ayat genap. Yesus berjalan di atas air. Yesus berkuasa atas air, gelombang, dan angin sakal, mengingat kita pada tokoh Musa di laut di terbang. Meski ada kemiripan, tetapi dalam kisah Yesus berjalan di atas air, mau ditampilkan Yesus sebagai penguasa alam yang mengontrol alam. Gardis, dibuka Alkitabnya. Matius 14 ayat 22 sampai 33 akan dibaca bergantian antara Gardis dan Pamoris. Gardis membaca setiap ayat yang genap, Pamoris akan membaca setiap ayat yang ganjil. Matius berapa tadi? Matius 14 ayat 22. Sudah itu, Yesus segera memberi takhta muridnya yang naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Semena-mena itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya selalu beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambing ke gelombang karena angin sekal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirindanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dan dia berkata, "Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun rendah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Terima kasih Gardis dan Pamoris yang sudah membacakan perikop Matius 14 ayat 22 sampai 33 yang akan menjadi pendalaman kitab suci kita pada malam hari ini. Kita akan mendalami perikop ini dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahulinya? Coba kita lihat sama-sama di ayat 23.
Apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahuluinya? Kita lihat di Matius 14 ayat 23. Ada yang bisa bantu untuk menjawab? Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya. Ada lagi? Sama ya, semua setuju di ayat 23, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Setelah itu kita akan masuk ke teks yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apa yang membuat para murid panik dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang tinggi karena angin sakal? Apa yang membuat mereka panik dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang tinggi karena angin sakal? Murid takut karena angin kencang menggoyahkan perahu mereka. Yesus berkata, jangan takut. Kita lihat di ayat 24 dan ayat 25. Yang membuat para murid panik adalah karena Yesus berjalan kepada mereka di atas air. Jadi yang dilakukan Yesus apa? Yesus berjalan di atas air. Jadi ini pertanyaan, apa yang membuat mereka panik? Karena mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga, apa reaksi murid melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air? Dan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya? Kita jawab dulu yang pertama, apa reaksi murid melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air? Sama-sama kita lihat di ayat 26. Bella bisa bantu untuk menjawab? Mereka terkejut dan berseru bahwa Yesus itu hantu dan karena mereka takut. Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Lalu jawaban untuk pertanyaan kedua, bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya? Kita sama-sama lihat ayat berikutnya. Yesus berseru kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Baik, itu jawaban dari dua pertanyaan. Kita lihat sama-sama dari ayat 26 dan ayat 27. Lalu pertanyaan terakhir untuk perikop ini, apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya? Kita lihat ayat 28. Gardis sudah ketemu? Atau Pak Adrianus? Apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya?
Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Ya Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ya, jadi Petrus ragu-ragu ya di sini. Jadi apa betul engkau adalah Tuhan? Apakah betul engkau adalah Yesus? Jika betul, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu pertanyaan terakhir, apa reaksi Petrus ketika hampir tenggelam dan apa tanggapan Yesus? Kita lihat di ayat 29 dan ayat 30. Apa reaksi Petrus ketika hampir tenggelam? Petrus berseru kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Dan apa tanggapan Yesus dari jawaban seruan Petrus ini? Kemudian Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Baik, itu semua 4 pertanyaan inti dari perikop ini. Semua sudah kita jawab dari ayat-ayat yang ada di perikop Yesus berjalan di atas air. Kita akan bahas pendalamannya, penjelasan dari teks tersebut. Pertanyaan pertama tadi di pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahuluinya? Jawabannya ada di ayat 23, yaitu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Penjelasan dari jawaban itu adalah penginjil Matius mengisahkan Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Setelah pada perikop sebelumnya, Yesus membuat mukjizat memberi makan orang banyak hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Di bukit yang terletak di sekitar Danau Galilea itu, Yesus berdoa seorang diri sepanjang malam. Dalam Perjanjian Lama, bukit atau gunung merupakan tempat favorit bagi tokoh besar dalam sejarah Israel untuk berdoa. Misalnya Musa atau Nabi Elia yang berdoa di Gunung Sinai atau Horeb. Dalam Injil Matius, gunung adalah sebuah tempat untuk berjumpa dengan Allah. Yesus berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Bapa yang menjadi sumber kekuatan baginya dalam menjalankan misi pengutusannya mewartakan kerajaan Allah. Jadi di sini yang dilakukan Yesus setelah menyuruh murid-muridnya pergi, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa, di mana dikatakan dalam penjelasan ini bahwa Yesus berdoa untuk menjalin komunikasinya dengan Bapa sebagai sumber kekuatan dalam menjalankan misi pengutusannya. Lalu pertanyaan kedua, apa yang membuat para murid panik dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang tinggi karena angin sakal? Jawabannya ada di ayat 24 dan ayat 25. Di situ dikatakan perhatian kemudian diarahkan kepada para murid Yesus. Mereka dilukiskan sedang panik karena diombang-ambingkan gelombang tinggi lantaran angin sakal. Melihat murid-muridnya berada dalam situasi yang sulit dan berbahaya, Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air, lalu menenangkan mereka. Di sini Yesus digambarkan seperti seorang sahabat sejati, sebab ia mendatangi, menenangkan, dan menyertai sahabat-sahabatnya yang berada dalam situasi sulit. Dia datang mendekati dan menolong mereka menjelang pagi seperti yang dilakukan Allah sendiri. Sedangkan di pertanyaan yang ketiga, apa reaksi para murid melihat Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air dan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya? Jawabannya ada di ayat 26 dan ayat 27. Di situ dikatakan bahwa mereka terkejut, lalu berteriak hantu, lalu berteriak-teriak karena takut.
Sedangkan Yesus memperkenalkan diri, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dengan berjalan di atas air, Yesus menunjukkan bahwa ia tidak takut dan gentar terhadap keganasan alam. Ia tampil sebagai orang yang memiliki kuasa atas alam, sebab alam tidak mampu menggoyahkan dirinya, namun para murid berteriak-teriak karena takut ketika melihat Yesus berjalan di atas air di tengah gelombang yang tinggi. Mereka mengira sedang melihat hantu, dan dalam situasi inilah Yesus memperkenalkan dirinya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dengan mengatakan aku ini, atau dalam pengertian luas, aku beserta kalian, Yesus secara tidak langsung memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang berada di tengah badai. Ia hadir dan memberi mereka semangat untuk menghadapi badai tersebut. Melalui perkenalan ini, Yesus menegaskan dirinya sebagai anak Allah yang datang mendekati dan menyertai para murid yang sedang berada dalam situasi sulit dan berbahaya yang disimbolkan oleh gelombang laut yang tinggi. Lalu pertanyaan terakhir, tadi pertanyaan poin keempat, apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya, dan apa reaksi Petrus ketika hampir tenggelam, dan apa tanggapan Yesus? Jawabannya ada di ayat 28 sampai 32. Di sini dikatakan, menanggapi perkenalan Yesus, Petrus yang mewakili para murid berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Itu bunyi ayat dari ayat 28. Kata-kata ini menyiratkan keraguan-raguan Petrus, tetapi sekaligus imannya. Yesus selalu menyuruh Petrus untuk datang. Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Namun ketika merasakan tiupan angin, ia menjadi panik, takut, dan mulai tenggelam. Dia lalu berseru minta tolong kepada Yesus, Tuhan tolonglah aku, bunyi dari ayat 30. Seruan minta tolong ini sebenarnya merupakan ungkapan iman di tengah ketakutan. Permohonan Petrus dikabulkan Yesus, yang lalu mengulurkan tangannya dan memegang muridnya itu supaya tidak semakin tenggelam. Tindakan mengulurkan tangan ini mengingatkan akan kepercayaan pemazmur kepada Allah yang membebaskan orang dari bencana. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Mazmur 18 ayat 16. Atau, ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing. Mazmur 144 ayat 7. Ini akhir dari pendalaman teks berdasarkan perikop Yesus berjalan di atas air, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sharing dan aksi nyata. Jadi di sini kita akan men-sharingkan pengalaman pribadi kita dan mengungkapkan niat kita dalam melakukan aksi nyata dengan arahan pertanyaan-pertanyaan, dan nanti akan, jika Bapak Ibu menjawab atau adik-adik sekalian menjawab, bisa menggunakan kata saya, bukan kata kita atau kami. Jadi sharing ini memberikan kesan bukan menggurui orang lain, tetapi memberikan berbagi tentang pengalaman diri sendiri, pengalaman yang kita alami, bukan untuk menggurui orang lain. Kita akan melakukan sharing dengan pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Jadi diberikan kebebasan kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, untuk ikut berbagi, sharing. Pertanyaan pertama, persoalan dan kehidupan apa yang pernah menimpa diriku dan membuat iman kepercayaanku kepada Tuhan menjadi goyah? Jadi
Pertanyaannya, persoalan dan kesulitan hidup apa yang pernah menimpa diriku dan membuat iman kepercayaanku kepada Tuhan menjadi goyah? Silakan Bapak Ibu sekalian yang bisa berbagi. Persoalan atau kesulitan hidup apa yang pernah menimpa diriku dan membuat iman kepercayaanku kepada Tuhan menjadi goyah? Ada yang mau berbagi? Ini Pak Jovi atau Pak Jovi atau mungkin bisa bersharing tentang pengalamannya. Pak Servus mungkin, apakah ada pengalaman yang bisa dibagikan terkait persoalan dan kesulitan hidup yang pernah menimpa diri? Pak Moris mungkin kayaknya punya. Kita lewati dulu pertanyaan pertama, coba kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah aku mampu mempertahankan imanku kepada Allah saat hampir tenggelam karena persoalan dan kesulitan dalam hidup? Jika tidak, mengapa? Jawabannya, apakah aku mampu, maka jawaban pilihannya mampu atau tidak. Pertanyaan ini. Apakah aku mampu mempertahankan imanku kepada Allah saat hampir tenggelam karena persoalan dan kesulitan dalam hidup? Pak Servus mungkin dari pertanyaan ini jawabannya mampu atau tidak, Pak? Mempertahankan iman saat hampir tenggelam karena persoalan yang sulit. Ya, kalau menurut saya mampu, karena kita percaya bahwa kita masih dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi segala hal-hal yang kita menjalani, kalau kita kurang percaya kepada Tuhan, ya bisa jadi juga kita bersesat di tengah jalan atau tidak sesuai dengan keinginan kita, kegiatan kita. Karena kita yakin dan percaya, bahkan apa yang kita harapkan, kita citakan akan berjalan dengan mulus, dengan baik. Dan saya itu saja. Terima kasih Pak Servus. Yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan dan membantu menyelesaikan persoalan kita. Jadi jawabannya mampu mempertahankan.
Kita masuk di Yang pertanyaan yang ketiga. Apakah aku berani berteriak kepada Petrus, Tuhan tolonglah aku, dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantuku? Berteriak seperti Petrus. Apakah aku berani berteriak seperti Petrus, Tuhan tolonglah aku, dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantuku? Semua pasti menjawab ya. Ya. Saat kita butuh pertolongan, kita akan berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, lalu membiarkan Tuhan yang mengulurkan tangan dan membantu. Katakan untuk menjawab kita. Pertanyaan yang selanjutnya, keempat, siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku dikala aku menderita dan kesusahan? Mungkin di sini sesama kita, baik orang-orang di sekitar kita, mulai dari yang paling dekat, keluarga kita, orang-orang yang bekerja di sekitar kita, teman-teman di sekitar kita, dan orang-orang yang bahkan mungkin tidak kita kenal, mungkin Tuhan membantu dan menolong kita lewat mereka di saat kita susah. Betul, setuju Pak Moris. Jawabannya sangat komplit. Ini saya pernah alami waktu saya SD. Saya SD, Pak, naik angkot, lupa ongkos yang diberikan sama orang tua itu, lupa saya taruh di mana, cari-cari, tidak ketemu. Panik, tiba-tiba ada ibu di sebelah, ibu yang sama-sama di angkot, dia yang bayar. Dia bilang ke Pak supir, saya yang bayar. Jadi saat kita kesusahan, tidak tahu siapa yang menolong, ternyata ada ibu itu, padahal tidak kenal juga. Nah, tangan Tuhan yang telah mengatur untuk membantu kita. Sampai sekarang saya masih ingat wajah ibunya itu waktu yang nolong saya waktu saya diangkut. Padahal udah lama waktu SD. Ya baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan terakhir. Aksi nyata apa yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan yang telah menolongku saat mengalami persoalan dan kesulitan yang sangat pelik. Aksi nyata ya, sekarang setelah kita melakukan sharing dituntut ada aksi nyata. Apa yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan yang telah menolongku saat mengalami persoalan dan kesulitan yang sangat pelik. Kalau saya, ini mungkin tidak terlepas dengan lingkungan kita ya Pak. Jadi kalau saya, setiap hari Senin sampai Rabu ini saya dapat praktek terus Pak. Jadi Senin sampai Rabu itu 5.30 saya di pantai Pasir Panjang. Nah, jadi kebetulan tadi pagi banyak mahasiswa di sini bantu untuk buat bak air. Nah, mereka ada terbersit waktu zaman mereka kuliah di Pasir Panjang itu, di awal mereka pungut dulu sampah. Pungut sampah baru mulai kuliah. Nah, jadi saya terbersit untuk menolong lingkungan. Caranya ini, dari Senin sampai Rabu kalau kuliah praktek itu mereka pungut dulu sampah, baru mulai praktek. Jadi yang tidak pungut sampah jangan ikut praktek. Itu kira-kira ya salah satu kebaikan untuk membalas cinta Tuhan, di mana pantai juga nanti bisa ikut jadi bersih. Mungkin ada lagi? Aksi nyata apa yang dilakukan 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan
yang telah menolongku saat mengalami persoalan dan kesulitan yang sangat pelik. Pak Moris mungkin? Kalau dari saya, ya kebetulan beberapa bulan lalu saya dan istri mungkin sempat terkena COVID juga, tetapi di saat itu ada teman, bahkan ada kenalan dari luar yang antarkan makanan dan juga minuman dan juga obat-obatan untuk kita. Nah, mungkin ini kan yang dimintakan yang akan kita lakukan. Ya, mungkin dari saya, jadi masa pandemik seperti ini mungkin kita mencoba membantu orang-orang di sekitar kita yang terkena juga. Ya, mungkin saya coba membantu, mungkin ya yang kecil saja, mungkin dikasihkan sayur-sayuran atau mungkin makanan atau buah-buahan kepada eh, tetangga atau orang-orang di sekitar kita atau mungkin kenalan dalam bentuk makanan atau minuman walaupun tidak bertemu secara langsung untuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Terima kasih Pak Moris sudah membagikan kisahnya lalu juga memberikan aksi nyatanya. Mungkin ada yang lain terkait aksi nyata apa yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan yang telah menolongku saat mengalami persoalan dan kesulitan yang sangat pelik. Kalau tidak ada, berarti kita bisa mengakhiri bagian sharing dan aksi nyata. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa umat. Di dalam doa umat ini diminta Bapak Ibu sekalian untuk mengungkapkan wujudnya. Lalu nanti kita akan bersama-sama menutup dengan doa Bapa kami. Menutup doa umat ini dengan doa Bapa kami. Mari kita sampaikan intensi kita, wujud kita secara spontan, dipersilakan. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat kesehatan jiwa dan raga yang bisa kami rasakan, terlebih atas kebaikan-Mu hingga saat ini kami bisa berkumpul bersama secara virtual dalam KTKC Bulan Kitab Suci Nasional untuk KUB kami Santa Monica. Ya Bapa, kiranya melalui pembahasan kitab suci yang kami dalami ini, kami semakin yakin bahwa Engkaulah tumpuan dan harapan kami di saat-saat kami mengalami keterpurukan. Kami yakin bahwa Engkaulah yang selalu hadir menyelamatkan kami, dan biarlah iman kami kepadamu selalu teguh dan kuat. Jangan sampai kami menjauh daripadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi mereka yang mengalami dampak karena COVID-19, ya Bapa yang Maha Murah, tunjukkanlah kemurahan hati-Mu bagi mereka, agar mereka yang saat ini mengalami penderitaan, baik secara finansial maupun secara fisik, akibat dari wabah COVID-19, kiranya mereka diberikan ketabahan dan juga kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan yang mereka alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami yang hadir di sini, Bapa di surga, berkatilah keluarga kami, bimbinglah hidup kami kepada Putra-Mu Yesus Kristus, agar kami semakin mengenal Dia dan mau melakukan apa yang telah Dia lakukan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk gereja, Bapa di surga, semoga gereja semakin dapat membawa kami kepada kehidupan rohani yang lebih baik untuk mengatasi segala macam godaan duniawi saat ini yang semakin kuat menghibur kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa-doa kita dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, Namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni masalah pada kami, dan janganlah masalah kami dalam percobaan, tetapi bebaslah kami dari jahat. Amin. kita lanjutkan dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup ini. Bantulah kami agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya seraya bersandar pada pertolongan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam semua. Malam semua. Sudah. Oke, baik. Selamat malam semua.